Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoinnya. Ya teman-teman, jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin. Dan ini bersiap sebelum dibanting besok. Malah nggak berapa lama setelah saya update video itu malah sudah dibanting. Dan hari ini pun kembali dibanting lebih dalam, sedikit lebih dalam lagi ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk ataupun pandangan dari saya ya di market crypto ini seperti apa, khususnya di Bitcoin. Dan beberapa hari lalu juga sudah saya sampaikan untuk CHZ dan Algo. Saya juga sampaikan kenapa jangan FOMO dan lain sebagainya, itu juga ada reasonnya. Dan khususnya di CHZ juga ada bearish pattern, yaitu rising wedge juga. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu bisa dibilang pertimbangan lah ya buat teman-teman melakukan aksi cicil jual dan lain sebagainya. Dan ya sekarang ini sedang terkoreksi. Jadi kemarin yang ke FOMO dan lain sebagainya udah nyangkut deh ya di CHZ dan Algo gitu ya. Jadi balik lagi saya bikin video itu untuk men-sharingkan pandangan saya, analisa ataupun outlook dari saya bagaimana gitu. Jadi kalian nanti bisa analisa kembali sebelum kalian make decision. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian kurang lebih ya tahu apa yang kalian sedang transaksikan ya. Kemudian dari segi teknikal analisanya pun seperti ini. Yaudah, makanya saya akan melakukan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian punya trade plan, nggak cuman ngikut orang terus menerus gitu ya. Jadi setidaknya kalian juga punya trade plan juga lah sendiri masing-masing gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini ya, ditambah juga dengan berita masih kurang bagus seputar FTX. Jadi itu informasi terakhir kan, hackernya itu hacker di FTX itu ya menjual untuk Ethereum dan BNB-nya dia ya. Jadi istilahnya saldonya dia itu dijual lagi lah ya. Dia mau TP lah, kurang lebih seperti itu, hasil dalam tanda kutip curiannya gitu kan. Dia udah ngehack. Nah, ini udah ada curiannya dia mau jual dan lain sebagainya. Makanya Ethereum, BNB itu lumayan terkoreksi. Dan belum lagi orang-orang makin takut gitu kan. Dari kemarin udah diinfoin kalau misalkan beberapa exchange itu biasanya memang mereka itu punya cadangan, salah satunya Ethereum. Ya takutnya nanti didam lagi Ethereumnya, makin turun lagi gitu ya. Dan beberapa yang dalam ataupun masuk ekosistem Ethereum juga seperti Matic pun udah cukup kerasa ya penurunannya gitu ya. So kita akan ataupun saya akan ngebahas dulu ya untuk si Bitcoin secara weekly time frame ya. Jadi kalau misalkan secara weekly-nya pun ini close candle-nya kita bisa lihat ya, ini udah red candle panjang seperti ini. Dimana sebelumnya kalau misalkan kita perhatikan ini di garis warna hijau aja lah ya, saya ganti dengan garis warna hijau. Ini sebelumnya ini merupakan ATH di tahun 2017 ini, Desember 2017. Kemudian ini sempat terhenti sejenak di sini waktu dia mau lanjut rally lagi ini pada kisaran November 2020. Jadi kita bisa lihat di sini satu ya menjadi resisten, and then ini sempat menjadi resisten kemudian mampu di break. Berarti kan di situ area krusialnya juga lah untuk si Bitcoin. And then kalau misalkan kita zoom sedikit, area situ pun mencoba dipertahankan sama si Bitcoin semenjak bulan Juni ini ya. Semenjak bulan Juni sampai terakhir kali di sini di bulan November akhirnya jebol juga. Ya di garis warna hijau ini saya pukul rata aja di sekitaran $19.200, $19.000, sekitar area situlah yang berusaha ditahan atau dipertahankan sama si Bitcoin. And then akhirnya karena dalam tanda kutip ya bantuan dari FTX juga, FAT dari FTX dan beberapa exchange lainnya juga ya, di sini akhirnya jebol juga dengan red candle yang padat, merah pekat gitu. So kalau misalkan dilihat secara weekly time frame, next target kisaran berapa ini saya ada tandain juga dengan garis warna putih ya. Ini sebelumnya ini kita bisa lihat ya menjadi resisten, and then ini juga sempat dites menjadi resisten juga. Dan ini terakhir kali di testing itu Agustus 2020 teman-teman. Jadi pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup kuat, karena udah beberapa kali dites ini semenjak awal tahun 2018, itu Januari 2018 sampai terakhir kali ya dia kena reject terakhir itu di Agustus 2020, and then akhirnya mampu di break pada Oktober 2020. Berarti kan proses untuk si Bitcoin ngebreak area itu pun ini cukup lama ya prosesnya, dan diharapkan area tersebut juga menjadi area support yang bisa mempertahankan ya laju penurunannya si Bitcoin. So kalau misalkan dari area sini kita lihat secara weekly time frame ya, jadi ini memang potensinya yang kita bisa harapkan mampu menahan laju penurunannya si Bitcoin selanjutnya ya. Jadi ini di sekitar 12.000 sampai 13.000 dolar secara weekly kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya untuk si Bitcoin
ya. Jadi memang ini udah sering banget diomongin ya, 12.000, 13.000, 12.000, 13.000. So soon or later kita bisa aja mencapai area ini gitu ya. Palingan maybe yang perlu kita perhatikan, apakah dari area sini memang dia dikasih lanjut langsung drop down di kisaran area situ baru dia mantul teman-teman, atau memang dari area sini pun ya dikasih sedikit retracement aja ya, mantul sedikit sebelum nanti dibanting ngetes area tersebut. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan secara weekly. Kemudian juga RSI serta volumenya pun kita bisa lihat, diperhatikan di sini ya. Volumenya itu benar-benar kecil banget. Kemudian dari RSI-nya pun ini jauh banget di bawah level 50. Jadi memang kalaupun ada pergerakan kenaikan pun sangat terbatas. Ya, jadi saya sudah sering mention mengenai RSI. Jadi kalau secara weekly pun kita bisa lihat ya. Di sini sebelumnya sempat mantul nih ya, dari terakhir kan 17.600-an terus mantul sampai 25.000 dolar ya. Pemantulannya kan kelihatan wah ini ngepam lumayan ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan secara weekly-nya, ini RSI-nya teman-teman di sini. Kita bisa lihat RSI-nya itu cuman sampai 37-an nih. RSI-nya. Ya, itu yang perlu di note. Lalu penguatannya pun ya, bahkan secara weekly-nya nih ya, ini akan coba saya kecilin dulu deh ya RSI-nya, dan ya ini penguatan yang terjadi pun ini bahkan belum ngetes EMA 34 ataupun 55 garis warna biru dan kuning ini. Ya ini masih jauh teman-teman, ini masih jauh banget. Ya. Jadi ini yang perlu di note kenaikannya, kenapa saya bilang cuman terbatas ini. Kita bisa lihat di sini. Ini benar-benar terbatas dan akhirnya dia lanjut turun. Itu secara weekly. Kemudian ini untuk secara daily time frame si Bitcoin. Jadi memang ini udah berapa kali saya sampaikan untuk skenario yang ini yang perlu diperhatikan. Memang ketika dia mantul dari area sini adanya potensi untuk dia koreksi dulu and then mantul. Yap, dia benar mantul, cuman powernya itu tidak powerful ya. Kita bisa lihat ya. Cuman ketahan di sekitar 17.000 sampai 17.100 dolar. And then adanya saya proyeksikan juga masih bisa ketekan kembali masuk ke kandang. Dan ya ini yang terjadi ya, kita bisa lihat ini mantul, kemudian koreksi, ya mantul lagi, and then koreksi lagi, masuk ke dalam kandang box biru, ini di sekitar 15.500 sampai 16.000 dolar, dan tadi ini dites sampai 15.880 dolar lah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sekarang ini pun ya, kita lihat dari volumenya dulu deh, volumenya pun ini nggak ada menunjukkan pergerakan yang menggairahkan, kita bisa lihat di sini, malah cenderung dia turun. Ya turun akhirnya seperti average sebelumnya nih. Ya, di sini. Kita bisa lihat. Jadi memang kalau ditanya apakah posisi sekarang ini sudah adanya sign untuk reversal atau pump, ya belum. Kita bisa lihat dari volumenya pun ini secara daily ya sangat mengenaskan. Ya, kemudian kalau misalkan kita lihat seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau dia retest kembali adanya potensi ya ini bottom 1, bottom kedua, dan potensi bottom ketiga, which is itu berarti yang namanya triple bottom temen ya. Kita bisa lihat triple bottom itu kurang lebih seperti inilah gambarannya ya, 1, di 2, 3, jadi 3 kali ngetas bagian bawah, kurang lebih gini juga nih ya, low 1, 2, 3 ya. Jadi di area atau kisaran yang hampir sama dia ngetes and then akhirnya reversal. Ini bisa nggak terjadi? Bisa, cuman yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, adanya reaksi atau respon yang lumayan signifikan dari level area sini. Kemudian juga diiringi dengan volume yang di atas rata-rata atau di atas average pada pergerakan sebelum-sebelumnya gitu, dibandingkan pergerakan sebelum-sebelumnya. Itu yang perlu di note dan diperhatikan pertama. Lalu kedua, harus adanya ya sentimen yang benar-benar positif untuk di dalam market kriptonya. Kita nggak ngomongin luar, kita ngomongin dalam market kripto dulu gitu ya. Dimana teman-teman juga tahu ya, market kripto ini sekarang lagi di tengah atau lagi diterpa badai FUD yang begitu kenceng ya. Exchange lah, terus crypto bubble lah, crypto kiamat lah, ini sudah selesai lah dan lain sebagainya ya. Ini menambah ketakutan, belum lagi hacker ini itu ya ngedam dan lain sebagainya ya. Ini perlu adanya sentimen yang benar-benar positif di market untuk merealisasikan triple bottom ini ya. Jadi kalau misalkan nggak ada sentimen yang benar-benar positif di market ya, peluang untuk terjadi triple bottom ini cenderung akan sangat kecil kemungkinan terjadinya. Jadi itu yang perlu di note sama teman-teman sekalian gitu. Kita nggak tahu ya apakah dari area sini ya dia malah jebol bablas gitu ya. Mungkin di sini masih sideway dulu ya, nanti mungkin di tengah-tengah malam gitu, serangan fajar kan biasanya serangan fajar langsung di bablas gitu ya, red candle pekat merah panjang gitu ya.
Jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diantisipasi sama kita semua. Jadi di fase market yang lagi bearish begini, banyak FAT ya, kemudian banyak koin juga yang terdampak dari FTX ya, seperti Ethereum dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus berekstra hati-hati lagi untuk memilih koin dan melihat pergerakannya ya teman-teman. Jadi itu secara daily time frame. Kemudian next ini untuk secara time frame 4 jam ya. Jadi memang ini sudah saya sampaikan ya, teman-teman juga mungkin udah tahu juga nih adanya bearish penan. Dan akhirnya dia udah terbreakdown. Ya jadi ini kalau misalkan saya adjust sedikit ya, kalau ambil dari body to body, memang dia intinya sudah terbreakdown dari si triangle pattern ini. So untuk area terakhirnya pun saya kemarin ada infoin ya, kalau misalkan dia terbreakdown pun kita harus pantau dulu nih di box merah. Itu menjadi area lowest terakhirnya dia sebelum dia sempat ngetes lagi di trendline resist atasnya. Ini di sekitar 16.360 sampai 16.470 dolaran lah. Ya, kisaran ada situ pun sudah dijebol atau terbreakdown sama si Bitcoin. Next target itu di area swing low terakhirnya dia di sekitar 15.500 sampai 15.760 dolaran. Sekitar area situ. Jadi yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini, bisa aja dari area sini dia dikasih retracement sedikit gitu ya. Dikasih mantul dulu sedikit, ini secara time frame 4 jam dikasih mantul dulu before dia melanjutkan penurunannya atau ngetes kembali nih ya ke area swing low terakhir dia secara time frame 4 jamnya. Nah, nanti baru kita lihat apakah dari area sini langsung dibablas, teman-teman, dibablas turun, atau dari area situ adanya reaksi dari buyer yang mengebuat harganya itu nge-spike naik lagi. Itu yang benar-benar perlu diperhatikan sama kita semua gitu. So, ini invalid bagaimana? Ya udah, simple aja. Kalau ini mau invalid, kita harus lihat dia adanya V formation ataupun V-shape recovery ataupun pemantulan yang signifikan dalam jangka waktu yang pendek ya, mungkin adanya bullish candle hijau seperti ini nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan nih, contoh ini 1 2 3 bearish candle, kemudian dilawan dengan 1 atau 2 bullish candle hijau dan berada di atas area terakhirnya sebelum dia drop itu 16.590 dolar. Jadi at least mungkin di kisaran di atas 16.600 dolar lah ya, bullish candle warna hijau itu muncul. Kemudian dari area situ maybe dia retrace lagi, ngetes lagi ke box merah untuk reclaim area tersebut sebelum melanjutkan penguatannya. Itu yang perlu kita lihat kalau misalkan teman-teman mengharapkan si Bitcoin itu nggak turun lebih dalam sekaligus menginvalidasi untuk bear penan, dimana bear penan itu untuk melanjutkan atau ya meneruskan penurunannya untuk lebih dalam, drop lebih dalam, mungkin ngejar ke kisaran 14.000 dolar atau bahkan 13.000 dolar dan 12.000 dolar gitu ya. Jadi skenario ini yang perlu kita lihat kalau saja ya harapan teman-teman itu si Bitcoin itu memberikan tanda reversal atau sekaligus menginvalidasi bearish pattern ini. Ya kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin ya secara time frame 4 jamnya. Jadi area resistennya dan support pentingnya juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu. Ya, next ini untuk si Bitcoin secara time frame 15 menit. Jadi di video kemarin juga sudah saya sampaikan untuk time frame kecilnya setelah dia nge-spike ya kena reject, ini adanya bukan opportunity ya, maksudnya adanya chance ya untuk si Bitcoin walaupun adanya mantul ini cuma retrace untuk lanjut turun. At least ngetes ke box merah. Dimana sebelumnya ini juga sempat terjadi atau terbentuk yang namanya double bottom. Ini di sekitaran res 16.400an sampai 16.500 dolar lah, sekitar area situ. Ya memang dia sempat ngetes kemudian dia mantul lagi ya, at least kurang lebih seperti ini teman-teman gambarannya. Sebentar ya. Nah, kurang lebih dia sempat memang terbreakdown ya ke sini ngetes. Kemudian mantul ya, pemantulan ini cuma dites aja. Yang sebelumnya menjadi area support di flip menjadi resistance. Kemudian ditambah EMA 34 dan 55 secara time frame 15 menit. Jadi itu dia naik cuma sekedar dites untuk melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat pada pergerakan si Bitcoin sekarang secara time frame 15 menit, mana itu adalah time frame kecil gitu ya. Di sini juga terbentuk seperti sebuah double bottom. Ini bottom satu, and then ini bottom kedua. Ya, dengan area neckline di sekitar garis warna hijau ini yang saya tandain sekitar 16.240 16.250 dolar. Sebelumnya ini kita bisa menjadi area support and then resistance, and then ini resistance juga ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman atau kita semua. Dan dimana kalau di garis hijau ini saya geser ke samping nih ya. Sebentar, kenapa saya tandain di kisaran situ di sini? Ini alasannya kenapa saya coba tandain ya. Ini untuk merimain pada pergerakan 14 November
harga ini sempat kena reject ya dari 17.100, dia koreksi sampai situ, kemudian mendapati reaksi, akhirnya Bitcoin itu naik lagi, kembali lagi ngetes kisaran 17.100 dolar, walaupun penguatannya pun cenderung korektif nih teman-teman. Jadi berarti setidaknya di situ ada orang lah yang nahan atau buying power yang lumayan signifikan ya. Jadi area tersebut saya tandain ya menjadi area support ya. Sayangnya itu udah terbreakdown. Biasanya kalau support terbreakdown di flip menjadi resisten. Jadi ini dulu area yang perlu diperhatikan ya, kisaran 16.240 sampai 16.300 dolar lah. Itu dulu yang perlu diperhatikan sama teman-teman dan kita semua. Jadi kalau misalkan let's say dia cuman mantul ke kisaran situ kemudian dia kena reject ya, ini adanya chance lagi untuk si Bitcoin maybe drop lebih dalam ataupun lebih signifikan ya. Kemudian mungkin untuk terakhir, kalau misalkan teman-teman mau lihat atau ukur juga ya dari triangle pattern ini, kalau kita ukur ya waktu ataupun dari badinya lah ya, waktu dia open di sini, kemudian saya copy ya, kemudian waktu dia terbreakdown ya, kurang lebih ini targetnya itu mencapai kisaran 14.800 dolar untuk target penurunan si Bitcoin kalau kita ukur dari si triangle patternnya aja ya. Dan ini ukurannya itu dari badinya sampai bawah body, bukan sampai tail candlenya. Jadi memang di sekitar 14.700 sampai 14.800 dolar kalau secara triangle saja. Cuman kalau secara weekly tadi juga sudah saya sampaikan kisaran berapa yang berpotensi divisit sama si Bitcoin. Balik lagi, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.